Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman kebenaran sabda Tuhan pada malam hari ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak dan marilah kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian, hormat dan sembah kami kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk setiap karunia rahmat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terlebih pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 15. Di bawah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk meneguhkan hati kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika saat satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, pelayanan untuk pendamaian, seperti apa itu wujudnya? Kalau di dalam ibadah minggu, kita pernah mengetahui bahwa ada di dalam liturgi bagaimana kita perintah hidup baru. Kita diminta untuk hidup baru di hadapan Tuhan, hidup lebih damai, hidup untuk bisa menciptakan keadaan yang baik di dalam hidup ini. Kita diminta di dalam petunjuk hidup baru, kita diminta untuk hidup baru. Oleh sebabnya petunjuk hidup baru pasti ayatnya dipilih perintah. Diminta untuk ajakan dan petunjuk praktis untuk melakukan tugas, untuk melakukan hidup ini. Surat 2 Korintus menyambung dari pembacaan kemarin minggu, bahwa di sini Rasul Paulus lagi-lagi secara tidak langsung mengatakan bahwa dia tidak perlu penilaian yang wah dari orang-orang, penilaian yang baik dari orang-orang. Biarlah apa yang dia lakukan itu benar-benar memancarkan terang kasih Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kemarin minggu saya juga berkata bahwa Rasul Paulus ini tidak perlu upah dalam pelayanannya. Dia sudah mempunyai dana sendiri. Sebelumnya dia menjalankan tugas sebagai pekerjaan tukang tenda. Itu cukup bagi dia untuk modal pribadinya, untuk modal perjalanannya.
Tinggal bagaimana umat Tuhan ini yang dia usahakan untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya. Rasul Paulus juga berbicara soal keselamatan dalam bacaan kita. Dia sudah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Dia sudah diampuni dosanya, diampuni kesalahannya, dan pada saat ini dia mau mengajak kita supaya kita hidup damai di hadapan Tuhan, hidup lebih baik di hadapan Tuhan, hidup tidak usah mencari pembenaran pujian dari orang lain yang mungkin saja bisa menjadi batu sandungan bagi kita. Bahkan Rasul Paulus meminta kita pada bacaan ini supaya kita hidup bermegah di dalam Tuhan. Walaupun kita hidup bermegah di hadapan Tuhan, itu tidak berarti kita tidak pernah merasakan kesulitan, tidak pernah merasakan duka cita. Pasti pernah. Rasul Paulus pun pernah di dalam surat Korintus ini, bahkan dia pernah dicela pelayanannya. Dia mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk orang-orang kudus, malah disangka uang itu untuk dirinya sendiri. Itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita untuk hidup terus mengarahkan pikiran dan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengingat, ada satu lagu di dalam Gita Bakti yang bisa kita pakai untuk nanti kita lebih merenungkan kembali firman Tuhan ini. Gita Bakti 89, judulnya Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, dan apa yang kita perbuat dengannya. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk pendamaian. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, dan bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Setiap waktu kita, setiap musim dalam hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk pendamaian, sehingga kita boleh hidup bersama umat Tuhan dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, tinggal bagaimana kita pada saat ini, kita mau hidup damai bersama dengan orang lain. Apa yang mau kita lakukan untuk hidup damai bersama dengan orang lain? Yang pertama, kita harus menyadari apa kesalahan kita, apa yang membuat hubungan kita bersama dengan orang lain itu berjarak. Tidak lagi saling tegur sapa. Tidak lagi percaya satu dengan yang lainnya. Tidak lagi punya prasangka baik. Setiap ketemu orang menggerutu saja. Setiap ketemu orang, bahkan Bapak Ibu bisa sampai sumpah serapah bagi orang lain. Nanti dia, aku doain begini, begitulah. Jangan sampai itu keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjelekkan hidup orang lain. Jangan sampai kita menganggap hidup kita ini hebat. Ingat apa yang ada pada kita pada saat ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang, itu milik Tuhan. Itu dikasih sama Tuhan. Kita mengelolanya saja. Dan itu akan kembali kepada Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Itu artinya juga kita menyangkal diri kita. Bahwa kita masih butuh Tuhan untuk menyertai, untuk memberkati kita, untuk memberikan kita kekuatan penghiburan. Kita masih butuh itu. Menyangkal diri di hadapan Tuhan. Bahwa
kita tidak mampu melakukan apapun tanpa kehendak Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan. Ayat 15 menjadi titik poin bagi kita dalam pembacaan Alkitab hari ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati. Artinya apa? Hidupnya Kristus memang untuk kita. Sampai dia mati pun semua hidupnya dicurahkan untuk kita. Darahnya tertumpah untuk keselamatan kita. Bahkan kita ingat Bapak Ibu, ketika dia haus, dia tidak mau minum anggur. Karena dia merasa bahwa itu bisa menghilangkan rasa sakitnya. Jadi dia benar-benar mencurahkan hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Dilanjutkan ayat 15. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Di sini kita diminta untuk pengorbanan. Hidup untuk Tuhan itu ada pengorbanan. Kita keluar dari zona nyaman kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga hanya Tuhanlah yang menjadi pondasi kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi dasar kita untuk melakukan yang terbaik. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maksudnya, Tuhan atau Kristus di dalam bacaan ini, ayat 15 ini, dia membuktikan hidupnya untuk Tuhan. Hidupnya diberikan untuk manusia. Dia bangkit lagi, membuktikan bahwa kuasa maut tidak berkuasa atasnya. Saudaraku, maukah kita hidup damai bersama dengan orang lain? Maukah kita terus hidup dengan anugerah keselamatan daripada Tuhan? Tuhan sudah kasih banyak kepada kita. Tinggal kita bagaimana mengelolanya itu dengan baik, untuk dipakai menjadi berkat bagi orang lain, untuk dipakai untuk pendamaian bagi segala dosa dan kesalahan. Yang mau ditekankan di sini, kita menguasai diri kita. Menguasai diri kita. Tidak melakukan perbuatan yang cemar. Tidak melakukan perbuatan yang kotor. Tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bakti juga ada kan, damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Damai sejahtera diberikan Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengelola hidup ini supaya damai sejahtera itu bukan hanya omong kosong belaka, tetapi kita ciptakan di dalam dunia. Ingat, kita hidup dari Tuhan dan pasti akan kembali kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu menyesal ketika waktunya nanti Tuhan mau nuntut pertanggungjawaban dari kita malah bilang belum siap Tuhan. Aku belum melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Aku belum melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sudah terlambat Bapak Ibu ketika Tuhan memanggil situ. Sudah terlambat untuk kita memperbaiki diri. Yang bisa kita lakukan ketika nanti Tuhan meminta pertanggungjawaban, kita tinggal ungkapin semua. Kurang lebihnya jangan ada yang ditutupi. Jangan ada yang disembunyikan lagi daripada Tuhan. Cukup mudah kita hidup bagi Tuhan. Mudah kok. Ini panduannya. Buku ini panduannya. Alkitab ini panduannya.
Tinggal lakukan. Kita nggak usah lagi menerka-nerka apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang Tuhan mau. Bacalah Alkitab. Di situ ada maksud Tuhan. Di situ ada pesan Tuhan kepada kita. Kalau Bapak Ibu tidak memegang mungkin Sabda Bina Umat pribadi-pribadi, downloadlah. Bisa dicari di internet Sabda Bina Umat e-booknya. Bisa dicari di situ. Tinggal pakai kata kunci saja. SBU GPIB. Pilihlah nanti sesuai dengan bulan yang bersangkutan. Sambil di jalan, sebelum melakukan aktivitas, sambil di jalan, sambil menyetir mobil mungkin, bisa baca renungan dari situ, apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, teruslah berjuang di dalam iman percaya, teruslah berjuang untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Biarkanlah hidup kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, dan kita siap untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kembali kami menghampiri tahta hadirat dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hikmat-Mu, kami mengucap syukur untuk pengajaran-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Ajar kami untuk mau berkorban dalam hidup ini, untuk memberikan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap berkat yang Kau hadirkan dalam hidup kami berguna bagi kami dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, berkati kami senantiasa Tuhan dalam pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Segala pekerjaan yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, usaha untuk menghidupi keluarga kami, Kau kiranya memberkati. Kau juga memberkati anak-anak kami, berkati mereka dalam pergaulannya, berkati mereka dalam cita-citanya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami, dan kiranya itu boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan umat-Mu di Jemaat Sumber Kasih Kendari. Engkau berkati para presbiter yang juga bertugas memberikan diri waktunya Tuhan untuk melayani Engkau. Engkau berkati mereka hikmat, berikan mereka kemampuan ya Tuhan, agar dalam hidupnya mereka benar-benar memberikan pelayanannya untuk pendamaian ini kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan, entah pada saat ini kehilangan pekerjaan. Kau kiranya memberikan mereka yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kau berikan mereka kekuatan penghiburan ya Tuhan ketika mereka menghadapi pergumulan pada saat ini. Terima kasih ya Allah. Engkau juga memberkati sanak keluarga kami yang jauh daripada kami, orang tua kami, kakak adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa mereka pada saat ini masih ada dalam lindungan Tuhan. Kau yang memperlengkapi, mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Dan pada waktunya nanti ya Tuhan, kami boleh berkumpul dengan sukacita damai sejahtera bersama dengan keluarga kami. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap persiapan kami, setiap apapun yang kami rencanakan Tuhan, untuk kehidupan kami di masa mendatang. Engkau yang memeliharanya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa akan ada berkat Tuhan yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Kau juga mau memberikan pengharapan
bagi mereka yang putus asa. Penghiburan, kekuatan bagi kaum janda, duda, yatim piatu, dan lansia. Biarkanlah kami semua boleh saling menopang, boleh saling belajar satu dengan yang lainnya Tuhan, dan kami mau untuk saling menjadi teladan di dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.